Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayani, NIM 18 10 20 11 32. Di sini saya akan melakukan pengkajian pada bayi yang baru lahir. Nah, di sini tujuannya untuk mengetahui keabnormalan pada bayi. Alat yang disediakan pertama yaitu ada stetoskop, pengukur panjang badan, habis itu timbangan juga diperlukan, dan selanjutnya kita nanti akan menggunakan sarung tangan juga terlebih dahulu, dan nanti juga akan melakukan info konsen kepada sang ibu. Nah, selanjutnya setelah kita mempersiapkan alat, semisal ada ibunya di sana, kita bisa minta izin terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Perawat Nur Hayani yang berjaga pada pagi ini dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Nah, di sini saya akan melakukan pengkajian bayi baru lahir. Nah, di sini tujuannya untuk mengetahui keabnormalan pada bayi ibu. Kurang lebih waktunya sekitar 15 menit. Apakah diizinkan, Bu? Diizinkan. Jika diizinkan, apakah ada yang mau Ibu pertanyakan terlebih dahulu? Tidak. Jika tidak, saya akan memulai. Nah, di saat kita akan memulai pengkajian, kita akan perawat mencuci tangan terlebih dahulu, pencuci tangan 6 langkah. Setelah itu, perawat bisa memakai sarung tangan agar menghindari terjadinya infeksi nanti kepada bayinya. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan cuci tangan, kita akan meletakkan bayinya di tempat yang datar dengan kondisi nyaman mungkin. Dan selanjutnya kita bisa membuka bajunya bayi, tetapi di sini prinsip yang perlu kita perhatikan adalah jangan sampai saat melakukan pemeriksaan fisik bayi mengalami kedinginan atau hipotermi, karena itu akan membahayakan bagi sang bayi tersebut. Jadi kita sangat memperhatikan sekali saat pemeriksaan fisik tersebut. Nah, selanjutnya yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan APGAR skor. Nah, yang pertama kita lihat dulu frekuensi jantung si bayi itu menggunakan stetoskop. Kita gunakan stetoskop untuk melihat frekuensi jantung bayi. Biasanya itu bayi frekuensi jantungnya 120 sampai 160. Nah, selanjutnya kita lihat cara dia bernafas. Usaha dia bernafas, apakah dia bernafas cepat atau tergesa-gesa, atau dia bahkan sang bayi ini bernafas dengan lambat. Selanjutnya kita lihat tonus otot. Biasanya tonus otot ini lemah, dan jika 1 kali tangisan sampai 2 kali tangisan, biasanya nanti tonus ototnya akan membentuk sempurna. Dan selanjutnya kita perhatikan dulu warna kulitnya. Biasanya warna kulit bayi ini yang normalnya itu ada kemerah-merahan, meskipun dia berwarna kulit gelap ataupun putih, pasti ada kemerah-merahannya di dalam kulitnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bayi, yaitu dengan cara melakukan pengukuran antropometri. Nah, pengukuran antropometri ini ada berat badan, panjang badan diukur menggunakan metlin, dan selanjutnya kita timbang dulu berat badan si adik. Kita lakukan penimbangan berat badan adik. Setelah kita melakukan penimbangan berat badan adik, kita lakukan pengukuran pada lingkar kepala adik dengan metlin. Nah, kita lingkarnya yaitu dari frontalis sampai occipitalis. Nah, dari atas sini sampai ke belakang menggunakan metlin. Kita menggunakan metlin. Nah, selanjutnya kita ukur lingkar dada bayi, yaitu dengan metlin juga dari atas puting susu sampai ke belakang kita ukur. Pokoknya titik tumpunya itu di atas puting susu jika untuk mengukur lingkar dada. Nah, selanjutnya kita akan mengukur panjang badan bayi. Panjang badan bayi yaitu kita ukur dari belakangnya, yaitu dari ujung kepala, dari tumpulan ujung kepala sampai ke belakang, sampai ke ujung kaki dengan metlin juga. Nanti kita akan mendapatkan hasilnya. Kita akan melakukan pemeriksaan pada kepala. Pemeriksaan pada kepala, yang pertama kita lihat di kepalanya, kita lihat dulu rambutnya, apakah rambut sang bayi lebat ataukah
apakah rontok, terus kita lihat juga apakah warna rambutnya, apakah hitam, coklat dan sebagainya. Nah, terus kita lihat di lanugonya, apakah ada lanugo pada daerah bahu dan punggungnya. Lanugo itu seperti bulu-bulu halus yang ada pada bahunya atau punggungnya. Kita lihat di punggungnya apakah ada lanugo, atau di bahunya juga apakah ada lanugo. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana molek pada tengkoraknya. Yaitu molek itu adalah apakah di kepalanya itu panjang apa tidak gitu, seperti di vakum itu kepalanya akan panjang. Nah, selanjutnya kita lihat apakah ada caput seksedanum. Caput seksedanum itu seperti lubang yang ada di kepalanya. Kita lihat di kepala apakah ada caput seksedanum. Ternyata tidak ada. Nah, selanjutnya kita lanjutkan kepada apakah ada di sana strabismus pada matanya. Strabismus itu seperti juling yang ada pada matanya. Kita lihat dulu pada mata Ade apakah Ade ini matanya juling atau tidak. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana sensitivitasnya pada mata pada cahaya, apakah dan bagaimana cara frekuensi dia berkedip. Ketika kita lihat saja bagaimana bayi berkedip, apakah bayi itu berkedip secara cepat atau secara normal. Dan selanjutnya kita lihat adakah kekeruhan pada kornea matanya. Biasanya kornea mata yang normal itu berwarna putih, tidak seperti yang tidak normalnya itu berwarna kuning, seperti sakit kuning seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana warna pupil matanya. Kita lihat di sana. Nah, selanjutnya apakah ada edema palpebra atau pendarahan konjungtiva. Biasanya kalau edema palpebra itu kelopak matanya bengkak. Kita lihat kelopak mata Ade, apakah kelopak mata Ade bengkak apa tidak. Jika tidak, kita lanjutkan, yaitu bagaimana dengan sensitivitas telinga jika dibunyikan bel. Biasanya kalau kita bunyikan bel, nanti bayi akan merespon dengan cara bisa dengan melihat, atau dia bisa terkejut atau bagaimana begitu. Pokoknya dia mendengarkan suara bel. Kita bisa lihat bagaimana sensitivitasnya di sana. Nah, selanjutnya kita lihat apakah dia bernafas melalui mulut atau seperti cuping hidung. Nah, biasanya kalau bayi bernafas lewat hidung, lewat mulut akan terlihat. Kalau cuping hidung itu seperti jadi hidungnya itu mengepes di hidungnya. Kita lihat apakah bayi bernafas dengan baik, dengan hidung dengan normal, apa melalui mulut. Nah, selanjutnya kita lihat pada adakah sekret pada lubang hidungnya. Kita lihat, kita periksa dengan penlight juga bisa. Kita lihat di dalam hidungnya apakah ada sekret atau benjolan di dalam hidung, itu bisa kita lihat. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana dengan warna lidahnya Ade. Nah, warna lidah itu biasanya berwarna merah muda seperti itu. Nah, kita lihat di dalam mulutnya bagaimana warna lidahnya. Terus kita juga lihat bagaimana refleks dia mengisap. Refleks dia mengisap lebih gampang kita lihat pada saat ibu menyusui. Itu kita lihat refleks mengisapnya bagaimana, atau kita bisa lihat taruh tangan kita di mulutnya. Dan selanjutnya kita lihat pigmen warna gusi. Biasanya pigmen warna gusi mengikuti warna kulit di sananya. Nah, selanjutnya kita lihat pergerakan lehernya. Apakah terjadi terbatasan gerakan pada leher? Biasanya sih kalau bayi yang kita cek itu dia tidak anteng saja bisa menggerak-gerakkan lehernya. Nah, dari situ kita sudah bisa melihat bagaimana pergerakan pada leher Ade. Nah, baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada dada dan punggung. Nah, di sini kita lihat bentuk kelainan asimetrisnya pada dadanya. Apakah ada kelainan, apakah simetris atau tidak pada dada Ade. Dan selanjutnya kita lihat adakah retraksi pada dada.
dan kita lihat retraksi pada dadanya. Nah, selanjutnya kita lihat pergerakan dada kanan ketika bernafas. Jika tidak ada kelainan nanti jika dia bernafas nanti pergerakan pada dadanya tidak sama seperti itu, kanan dan kirinya. Terus kita lihat apakah di puting susunya ada air susu di kelenjar puting susu bayi. Dan selanjutnya kita lihat, kita dengarkan berapa frekuensi detak jantung per menit seperti yang kita lakukan pada awal tadi dengan menggunakan stetoskop. Nah, selanjutnya kita lihat adakah bising usus pada bayi. Di sini juga kita menggunakan stetoskop. Kita dengarkan apakah bayi mengalami diare atau tidak, apakah melebihi dari normal bising usus pada bayi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan yaitu pada abdomennya. Nah, pemeriksaan pada abdomen ini kita lihat pada perut adik, apakah adik perutnya buncit atau tidak. Nah, selanjutnya kita lihat apakah adik ini kembung atau tidak. Kita menggunakan perkusi. Kita lihat. Nah, selanjutnya kita lihat apakah hati teraba 2 sampai 3 cm di bawah arkus kosta kanannya. Kita lihat apakah hatinya kerasa 2 sampai 3 cm. Kita lakukan palpasi pada bayinya. Selanjutnya kita lihat apakah limfanya teraba 1 cm di bawah arkus kosta kiri. Kita lihat apakah limfanya teraba 1 cm di bawah arkus kosta kirinya. Itu juga menggunakan palpasi. Nah, selanjutnya kita lihat apakah ginjalnya teraba 2 sampai 3 cm setinggi umbisilus. Kita lihat ginjalnya. Kita lihat ginjalnya ada. Biasanya ginjal itu ada di belakang di sini. Kita rasakan ginjal adik di sininya. Nah, selanjutnya kita lihat apakah ada denyut nadi femoral. Denyut nadi femoral itu ada di selangkangan adik. Kita cek di sini apakah di sini terdapat nadi atau tidak. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada tulang belakang. Pemeriksaan pada tulang belakang, di sini bayi akan posisinya tengkurap seperti ini, telungkup atau tengkurap. Nah, di sini kita bisa raba tulang belakangnya, apakah di sini tulang belakangnya utuh, tidak ada bukaan atau tidak ada lengkungan. Kita rasakan di tulang belakangnya ini seperti itu. Kita rasakan di tulang belakang adik. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada ekstremitas. Nah, pemeriksaan pada ekstremitas ini kita inspeksi pergerakan ekstremitasnya. Yang pertama, kita inspeksi dulu apakah terjadi kelemahan atau kelumpuhan pada bayi. Kita lihat posisi kakinya, apakah kakinya ada talipes equinovarus atau valgus tidak di kakinya. Nah, terus kita inspeksi pada jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Apakah ada di sini polidaktili. Polidaktili itu seperti jari banyak pada jari-jari adik. Kita lihat di jari-jarinya apakah jarinya 5 atau ada polidaktili kelebihan jari di situ. Di kaki juga diperiksa. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan genitalia pada bayi. Bayi perempuan kita bisa inspeksi apakah labio minoranya tertutup oleh labio mayoranya. Terus kita lihat lubang dari vagina dan lubang uretranya terpisah atau tidak. Dan selanjutnya kita lihat apakah ada sekret atau tidak. Jika pada bayi laki-laki kita bisa inspeksi pada apakah di sini terdapatkah fimosis dan berapa panjang penisnya bayi, dan apakah ada hispopadia atau espipadia pada bayi tersebut, pada bayi laki-lakinya. Dan selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada rektum. Kita lihat pemeriksaan pada rektum bayi. Kita lihat apakah di sini ada atresia ani. Terus bagaimana posisi letak anusnya, apakah di sini
apakah letak anusnya seperti bayi normalnya, apakah di sini ada mekonium yang keluar. Mekonium itu seperti pada bayi yang keluar dalam waktu 24 jam setelah lahir. Nah, setelah itu kita lihat pada pemeriksaan kulitnya. Kita lihat pada pemeriksaan kulit bayi apakah ada vernix caseosa. Vernix caseosa itu seperti apakah di kulit bayi ini terdapat lemak. Jadi waktu setelah dia lahir di kulitnya itu terdapat lemak yang berwarna kuning di kulitnya. Nah, selanjutnya apakah di sini ada lanugo? Lanugo itu seperti bulu-bulu halus yang sudah kita periksa tadi. Apakah di sini ada bulu-bulu halus di tangannya atau di punggungnya atau di dadanya? Seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks berkedip pada bayi. Kita bisa sorotkan cahaya pada matanya bayi. Jika bayi berkedip berarti dia bisa melihat cahaya tersebut, dan jika bayi tidak berkedip berarti bayi mengalami kebutaan. Nah, selanjutnya kita lihat tanda Babinski. Kita lihat dari tanda Babinski ini, kita goreskan kepada telapak kakinya adek, yaitu dari tumit sampai keluar. Itu nanti kita gunakan alat seperti kita juga bisa menggunakan, misalnya kita menggunakan pena. Kita mulai dari ujung tumit, kita bentuk seperti garis di pinggir-pinggirnya. Nanti jika bayi normal, nanti jari-jari kakinya akan mengembang begitu, dan merasakan jika kita melakukan pengoresan pada kakinya. Selanjutnya kita akan lihat gerakan merangkak pada bayi. Pada saat kita melakukan tes ini, bayi posisinya seperti kita telungkup atau tengkurapkan. Nah, di sini normalnya bayi akan membentuk gerakan seperti merangkak dengan lengan dan kakinya, seperti bayi yang akan merangkak. Jika tidak normalnya, bayi tidak akan melakukan gerakan apapun. Selanjutnya maro. Maro itu kita bisa dengan cara mengubah posisi dengan secara tiba-tiba atau memukul meja. Nanti normalnya bayi jari-jari bayi akan mengembang dan kepala akan terhempas ke belakang seperti itu. Dan jika bayi yang tidak normal, dia tidak akan melakukan gerakan refleks apapun terhadap apa yang kita lakukan. Selanjutnya kita lihat pada refleks menggenggam pada bayi. Caranya bagaimana? Caranya yaitu kita taruh jari kita kepada tangan si bayi. Nanti bayi akan melakukan genggaman terhadap jari kita. Nanti kita taruh di tangannya, nanti bayi akan menggenggam. Pada bayi yang normal, dia akan menggenggam tangan kita, jari-jari kita yang kita taruh. Dan jika bayi tidak normal, dia tidak bisa melakukan gerakan menggenggam apapun. Itu ditandai dengan adanya masalah pada serebralnya. Dan selanjutnya rotting itu adalah kita bisa meletakkan jari kita di sudut bibirnya bayi di sini. Nanti dia akan merespon dengan cara mengikuti gerakan tangan kita. Semisal kita seperti bayi mencari puting susu ibu. Jadi kita taruh tangan kita seperti ini di sudut mulutnya, nanti bayi akan seperti ini begitu. Selanjutnya kita akan lihat respon kaget dari bayi. Respon kaget pada bayi ini kita lakukan dengan cara bertepuk sekeras-kerasnya di dekat bayi. Nanti bayi akan memperlihatkan refleks kagetnya seperti nanti tangannya akan digenggam dan merapat seperti ini, bahkan akan seperti tegang seperti itu karena kaget dengan suara tepukan yang kita hasilkan tadi. Selanjutnya kita akan melihat refleks pada bayi saat menghisap. Refleks pada menghisap ini kita bisa menggunakan dot atau botol pada mulut bayi. Jika bayi normal, dia akan mengisap dengan kuat, sedangkan bayi yang abnormal dia akan mengisap dengan lambat sekali begitu. Jadi kita menggunakan dot atau botol untuk melakukan pemeriksaan menghisap ini. Jadi kita bisa lihat bagaimana bayi menghisapnya, apakah dia kuat atau tidak atau lemah begitu. Dan
yang perlu kita perhatikan dalam pemeriksaan bayi yang baru lahir ini, bayi baru lahir di sini, ini pemeriksaan dilakukan dengan cepat karena pada saat itu ditakutkan jika kita memeriksanya dengan lama nanti bayi akan mengalami hipotermia atau kedinginan. Jadi ini pemeriksaan dilakukan dengan secepat mungkin begitu.